Halo, assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripon. Miss, kasih aku masukan ya, Miss. Siap. Piye. Soalnya nunggu tanggal 30 itu kalau bisa kan punya persiapan gitu loh, Miss. Oke, apa yang bisa saya isi nih? Dimasukin apa iki? Gini, Miss. Piye? Aduh, pusing. Kan aku finish kontrak bulan 12 kan, Miss. Nah, lah majikan itu nyuruh aku tuh buat renew, tetap kerja ikut mereka kan. Nah, sekarang itu bingungnya gini, aku tidurnya kerjanya di rumah nenek, tapi atas nama anaknya beda rumah gitu loh. Itu kan udah fanfa, nggak boleh toh. Terus yang kedua, aku kerja itu bukan cuma bantuin neneknya. Dua hari sekali, hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu itu aku ditambahin ngurus anak kembar. Malamnya baru dijemput mamanya pulang gitu kan. Terus mamanya sama suaminya itu kalau datang juga makan gitu. Kalau hari itu tuh masaknya sama buat orang 5 gitu loh. Kalau hari Selasa, Kamis cuma sama neneknya memang. Kerjaan juga nggak terlalu banyak sih, cuma bersih-bersih. Paling neneknya minta apa gitu. Banyak nganggurnya kalau hari itu memang. Nah, aku tuh gini, masa kerjaan terus mulai bulan berapa ya, bulan 11 ini kan anaknya mau pindah di belakang rumahnya nenekku kan, Miss. Katanya Iho aku juga bersih-bersih rumah DE gitu loh. 2 hari sekali. Terus aku mikirnya gini, aku kerja jaga nenek tapi kerjaanku kok enggak, maksudnya tuh ketambahan gitu loh. Kalau jobnya jaga nenek kan paling ya di rumahnya nenek, bantuin nenek gitu nggak apa-apa. Tapi kan ini ketambahan anak kembar 2, udah kembar lagi. Terus nanti disuruh bersihin rumahnya nyonya itu gitu kan. Terus aku mikirnya yang kedua itu kan juga bisa itu kan, kalau seandainya maksudnya nggak boleh kan dalam kontrak kan kerjanya di situ ya di situ, nggak boleh ke 2 rumah gitu kan, Miss. Tapi aku tuh wis nyaman gitu loh. Takutnya itu kalau ganti majikan, iya dapatnya kalau yang baik. Ya kita nggak berpikir buruk ya, Miss. Tapi kan ngelihatnya cerita mbak-mbaknya yang di luar itu loh, lihatan itu majikan yang udah pelit, judes, cerewet, ini yang salah itu salah kan susah juga kan, Miss ya. Terus aku ini harus gimana gitu loh, Miss. Terus kemarin itu ngomong gini, pikiran sampai tanggal 30 kasih kami keputusan mau nambah apa enggak. Terus nah sekarang itu yang aku pikir, Mas suka sama aku, pengen aku terus, tapi kok nggak ada pemikiran biar aku seneng kayak tambahin gaji kayak gitu. Enggak, Miss. Gimana ya? Aku bingung. Apa aku harus minta sendiri gitu yo? Iyalah, sampean harus minta lah kalau sampean sudah nyaman di situ. Walaupun pekerjaannya banyak, tapi menurut sampean nyaman, yang bisa mengobati kesel sampean, yang bisa mengobati lelah sampean karena penambahan gaji, sampean tinggal ngomong, "Oke, Mbak, aku mau nambah, tapi aku minta gaji 5.500." Loh, lelapo kayak gitu kan? Kan aku bantuin kamu kerjaan yang di luar kontrak. Bilang aja gitu. Oh, Miss gini loh, kemarin itu aku kan udah ngomong agenku kan, tapi wah ternyata agenku itu seharusnya, tapi setiap agen kan nggak sama. Yang aku tahu ya, kalau finish kontrak itu bos bayar berapa gitu kan udah, tapi dia masih minta aku 10%. Jadinya aku terus dari dulu memang aku nggak suka sih sama agen itu, kayak nggak
nggak baik lah buat aku gitu loh. Kalau ada masalah nggak mau bantu gitu loh. Makanya aku nggak mau balik ke dia lagi. Terus kemarin tuh katanya minta ke bos itu 5.000 lebih kan, 5.800 berapa gitu loh. Terus aku mikirnya gini, waduh aku mau minta tambahan gaji, kok dia minta bos semahal itu. Terus aku takut nanti berdampak ke aku udah bayar bos agenmu mahal loh gitu. Kok bilangnya gitu. Makanya aku ganti agen lah gitu, juga nyari apa ya yang lebih baik gitu loh Miss. Makanya nyari Miss Yuli ini sama Mas Sandro gitu. Sama di Hongkong udah berapa lama? Sebenarnya masih satu kontrak ini sih Miss. Sebelumnya di mana? Kerja di mana sebelumnya? Taiwan. Oh keren, sampean ex Taiwan bisa menaklukkan Hongkong. Wis aku pokoknya jempol buat sampean ya. Spesial hari ini. Aku baru dengar ex Taiwan disuruh renew kontrak, sampean juga nyaman kerja. Oke, gini aja nggak apa-apa. Semuanya itu sampean harus ngomong sendiri ya. Aku mau renew, tapi aku mau tambah gaji. Tambahnya berapa? Sampean sendiri yang negosiasi. Sampean bilang loh, mau 6.000, mau 5.500. Sampean ngomong sendiri. Mau liburnya bagaimana? Sampean ngomong sendiri. Kalau oke, baru sampean tanda tangan. Kalau nggak oke, ya wes sampean cari majikan yang lain loh, kayak gitu. Ya enggak? Aku rasa majikan pasti oke. Itu yang kedua, kalau sampean merasa tidak nyaman dengan agennya sampean, enggak apa-apa. Sampean sudah finish kontrak, sampean bebas memilih agen, mau proses di mana aja sama. Yang penting intinya agen itu kan bisa membantu proses sampean renew kontrak, kayak gitu loh. Ya enggak? Jadi yang penting majikannya sampean juga mau kalau mau diajak untuk pindah agen kayak gitu. Jadi tidak ada persoalan kayak gitu. Sampean wis lulus 2 tahun itu wis rapot yang sangat bagus, apalagi majikan minta untuk sampean renew. Apalagi majikan nyuruh sampean kerja 2 rumah, burung maneh engko njogo liyane, anak kembar kayak gitu kan. Sampean kan nilai plusnya kan ada, dikasih tanggung jawab, dikasih amanah, itu sampean melaksanakannya dengan baik dan benar kayak gitu kan. Intinya majikan mau nambah kan berarti sampean pekerjaannya beres kayak gitu. Makanya kalau sampean merasa nyaman, ya sudah lakukan di situ, kerjakan renew kontrak aja, tapi mintalah tambahan gaji kalau memang pekerjaannya nambah kayak gitu loh. Ya enggak? Kalau seandainya majikan enggak mau renew karena sampean minta tambah gaji, ya sudah cari majikan baru no, enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Banyak majikan yang mau sama sampean. Umur pira ta saiki? 31. Wih, impian idaman banyak majikan itu. Udah tua. Enggak lah, strong sih, anjir kuat iki. Ngangkat beban sih kuat, beban pahit urip. Iya, wis dulu kemarin itu ya, sama aku tuh pelit banget loh, Miss. Kalau keluar itu jarang, mampir McDonald aja jarang lah. Sekarang itu beberapa hari ini setelah aku ngomong nggak mau renew gitu kan, sama aku tuh jadi diajak yamcha, maksudnya di luar dibeliin apa gitu loh, kayak ngerayu agar mau balik lagi sama mereka gitu loh, Miss. Yang penting sampean jangan kena jebakan Batman ya. Biasanya majikan kalau mendekati mau renew kontrak itu pasti kayak gini strateginya, ngepi pembantu nih supaya ben gelem renew kontrak kayak gitu ya. Intinya sampean jangan takut, sampean jangan istilahnya kalau cocok ya ngomong, kalau enggak ya sekalian ngomong kayak gitu loh. Jangan main perasaan. Engko gek piye kok aku takutnya gini, aku takutnya gitu kayak gitu loh. Wis langsung tok ngok ae. Mbok, aku mau nambah tapi gajiku mau sekian dan jobku ini aku nggak suka kalau kamu begitu, aku harus begini, sampean tinggal ngomong aja kan renew, kesepakatan baru kayak gitu. Orang nggak masalah. Kalaupun seandainya majikan keberatan nggak mau nambah, ya sudah cari yang lain kayak gitu loh, ya enggak? Tapi sampean juga harus siap untuk adaptasi dengan majikan baru gitu. Iya, Miss, aku udah tahu lah, Miss. Udah berpengalaman ikut orang mah, ngerti lah, Miss. Makanya gimana adaptasi. Oke, wes. Miss, belum. Gini, itu kalau seandainya aku nggak ikut agenku lagi, dia bisa marah atau blacklist aku nggak? Nggak ada istilah blacklist. Pindah agent di blacklist tuh nggak ada. Paling sampai didandani.
Weh gak melok aku hati-hati ya, visamu gak mudun. Paling ngomongnya kayak gitu. Nggak ada ceritanya. Yang bisa menurunkan visa itu hanya imigrasi. Imigrasi bisa menurunkan visa atau tidak itu tergantung rekodnya sampean. Rekodnya sampean baik, tidak mencuri, tidak melakukan kekerasan pada salah satu keluarganya, ya wes gak ada masalah. Renew kontrak kan kesepakatan kan udah kedua belah pihak, tinggal di renew, nggak ada masalah. Iya. Rekod itu bukan dari agent loh, Mi. Enggak, rekod itu ya dari majikan loh. Oh iya. Gitu. Soalnya aku takut nanti nggak kembali terus aku di ngomong apa kayak itu agentku jelek-jelekin aku terus nggak bisa turun visa gitu kan, aku yang susah, takutnya gitu. Gak usah takut, nggak ada yang bisa menakut-nakuti sampean. Koyok manuk didendeni. Nggak ada istilah kayak gitu. Wes pokoknya wani perang. Sampean harus kendel, harus berani, orang sampean nggak salah kok. Sampean lo dikerjakan 2 rumah, sampean lo gelem, sampean lo mau. Iya, tapi itu nggak masalah yang seandainya kerja 2 rumah itu. Yang penting akunya mau gitu apa? Kalau ketahuan ya masalah kalau ketahuan. Yang penting nggak rumahnya di belakang. Iya, yang penting sampean diem aja toh. Kalau kalau ngomong sama orang itu jangan bilang kerja lo, main ke rumah saudaranya gitu ya enggak? Iya sih, Miss ya. Wes pokoknya sampean harus hati-hati, namanya kok sampai ketahuan itu kan pasti ada yang lapor. Yang lapor siapa? Ya mungkin wong sing gak seneng karo sampean. Kan kayak gitu, Mbak. Ya enggak? Iya. Terus aku ikut agentnya nyiapin apa ya ini ya? Paspor asli, kontrak kerja, majikan, visa, Hongkong ID sampean, Hongkong ID majikan, di fotokopi semuanya kayak gitu. Wes selesai. Oh, fotokopi semuanya cuma 1 lembar? Yes, 1 lembar semuanya. Terus habis itu paspornya sampean minta yang asli. Kayak gitu aja. Iya. Soalnya kan untuk proses. Fotokopi KTP majikan itu cuma majikan yang ngejeng aku atas namanya itu. Iya. Apa Mbak? Yang ngejeng. Fotokopi sesuai di kontrak kerja. Jadi yang ngejeng siapa minta fotokopinya dia. Kayak gitu ya. Miss, ini masalah lagi sebenarnya ya. Yang ngejeng aku itu keponaannya, bukan majikanku ini gitu loh. Ceritanya dulu tuh aku dikerjain dek orang tuanya yang ngejeng aku itu. Tapi neneknya kan udah sehat. Terus nggak mau pembantu. Nah, aku diusir, terus akhirnya aku dikerjain dek rumah mbahku yang sini gitu loh, Miss. Berarti aku finish kontrak ini sama majikanku yang pertama nggak ada urusan ya. Yang penting finish gitu. Nanti perlu statusnya ini maunya gimana? Sampai mau diganti nama majikannya? Apa nama majikannya tetap? Ganti nama majikan. Oh, ganti nama majikan. Kalau ganti nama majikan, otomatis kan nanti perlu proses ulang kayak gitu. Kayak sampean finish kontrak ganti majikan kayak gitu loh. Jadi yang dibutuhkan nanti beberapa persyaratan, mulai dari KTP majikan yang ngejeng itu siapa, alamat rumahnya mana, terus slip gaji. Itu mendingan nanti majikannya suruh telepon ke bosku aja kayak gitu biar enak. Majikan yang lama apa majikan yang baru ini? Majikan yang kan baru. Namanya beda. Majikan yang baru. Kalau majikan yang lama yang sudah selesai, cuma minta tanda tangan aja bahwa sampean selesai kontrak kayak gitu. Wah, maafan juga ya. Enggak ada yang maafan. Itu bisa diatur nanti. Nanti minta tanda tangannya orangnya harus datang apa gimana? Majikan pertama itu. Diwakilkan, maksudnya dokumen apa? Formulirnya itu dikasih ke sampean nemui mantan majikan itu kan juga bisa toh? Pernah ketemu apa enggak? Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kayak gitu aja juga bisa. Yang penting dia tanda tangan. Terakhir kerjanya kapan? Proses ganti nama majikan. Kayak gitu bisa, enggak ada masalah. Oh, oke, Miss. Terus ini apa? Piye? Bayar agent berapa, Miss? Yang siapa? Aku bosnya. Bukan urusan aku ya, apa? Iyalah, bukan urusan sampean yang bayar bosnya. Nanti bosnya biar ngomong sendiri sama bosku loh, kayak gitu. Yang penting kalau sampean minta gratis tak kasih gratis, kayak gitu aja. Ya enggak. Enggak kan, kalau nanya kan punya apa ya? Pasti
pengetahuan gitu loh. Kalau akunya gimana, Miss? Makanya kalau sampean minta gratis tak kasih gratis sama sampean. Wes penak-penakan toh. Sama Miss Yuli. Kan numpang, nggak apa-apa wes aman aja, yang penting sampean kan numpang proses. Majikan baik, sampean baik, kerja nyaman, gaji lancar wes, nggak ada masalah. Oke Miss. Kayak tanggal gitu. Berapa ya bisa ke agennya, Miss? Aku sih tanggal 1 baru nyampe Hong Kong. Terus? Sampean bulan 12 habis ya kontraknya? Bulan 1 tanggal 1. Bulan 1. Berarti kan wis wis mepet kan? Wis mepet pet. Oke lah. Kalau ini yang kalau udah itu renew ya, Miss. Ini yang kedua ini ngano. Kalau aku mau seandainya aku bilang nambah gaji, pastinya mereka mau lah ya. Soalnya udah berapa kali suruh aku tetap kerja di situ kan. Kalau masalah tambah gaji suruh minta, katanya gitu sih. Taman minta. Nah, sekarang yang kedua. Kalau aku ngomong menurutku wes nggak usah renew lah, ganti majikan aja gitu. Aku mepet nggak nunggu Miss pulang ke sini tuh nyari majikan? Mepet? Enggak ada yang mepet. Panggah ya wes lah, Miss. Kayak gitu ya. Oke. Sampean dealkan dulu sama majikan. Majikan sampean minta gaji sekian, majikan mau apa enggak? Kalau mau baru nanti kasih tahu saya, kayak gitu ya. Ya wes lah, Miss. Oke. Ya wes, semangat selalu ya Mbak ya, jaga kesehatan ya. Iya. Wes pokoknya. Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Siap, sama-sama. Jangan lupa bahagia ya, oke? Iya, Miss. Oke, suwun sangat yuk. Yuk, sama-sama yuk. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Nah, ini teman-teman ya, top Marco Top X Taiwan. Terus di Hong Kong bisa finish dan majikan minta dia untuk renew kontrak. Kerja lumayan berat ya, karena kerjanya 2 rumah dan mbaknya enjoy menikmatinya. Nah, ini majikannya mau nyuruh dia untuk nambah kontrak. Makanya mbaknya pikir-pikir mau nambah, oke, nggak ada masalah karena merasa kerjanya nyaman walaupun capek. Cuma mbaknya jual mahal dikit, kepengen minta tambah gaji, nggak apa-apa. Minta, kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya cari majikan yang lain. Kayak gitu kan, wes. Pokoknya untuk teman-teman semuanya semangat selalu, jangan lupa selalu bersyukur supaya rezeki kita tetap mengalir deras seperti air hujan, kayak gitu ya. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.